Halo YouTube, salam edukatif. Berjumpa kembali bersama Pak Marcel dalam materi tematik terpadu Bahasa Indonesia kelas 5 Sekolah Dasar. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, menyajikan informasi dari teks atau bacaan. Yuk, adik-adik simak baik-baik materi berikut ini. Ya, simak ya, agar dapat mudah untuk memahaminya. Menyajikan informasi yang perlu kita lakukan adalah membaca teks dengan seksama ya, pastinya itu. Lalu kita dapat menuliskan aspek pertanyaan sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Tentunya masih ingat ya, di pembelajaran sebelumnya ya, menggunakan kata tanya ya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah cara-cara kita untuk tahu isi dari atau informasi apa saja yang ada di dalam teks ya. Ini ada di materi sebelumnya ya, di video pembelajaran sebelumnya. Yuk. Apa itu teks percakapan? Teks yang berisi obrolan antara dua orang atau lebih dengan membahas suatu pokok pembicaraan. Jadi adanya interaksi ya, interaksi antara dua orang atau lebih ya. Itu. Seperti contoh di bawah itu ya. Itu adalah teks percakapan antara Ani dan Doni. Nah, itu. Jadi ada di dalam teks ada dua orang ya. Itu saling membicarakan suatu pokok pembicaraan ya. Itu. Ya. Seperti Doni, pernahkah kamu mendengar tentang peristiwa kabut asap? Ya. Doni menjawab, ya, aku tahu. Salah satu peristiwa kabut asap yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di Provinsi Riau. Nah, itu adalah contoh ya, salah satu contoh teks percakapan. Yuk. Nah, di sini ada cara-cara untuk menemukan informasi dari teks percakapan. Ya. Yang pertama, cari kata-kata atau kalimat yang diucapkan pelaku percakapan. Kedua, catat pokok-pokok pembicaraannya. Ketiga, gunakan kalimat efektif dalam menuliskan informasi ya. Jadi ada tiga langkah ya, cara untuk menemukan informasi dari dalam teks percakapan. Nah, sebagai contoh ini ada teks percakapan ya, perhatikan baik-baik teks percakapan tersebut. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ani ya. Doni, pernahkah kamu mendengar tentang peristiwa kabut asap? Doni, ya, aku tahu salah satu peristiwa kabut asap yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di Provinsi Riau.
Ani, kapan itu terjadi? Doni, menurut berita yang aku baca, peristiwa kabut asap itu terjadi pada tahun 2016. Waktu itu kabut asap sangat tebal, sehingga negara Singapura juga mengalami hal yang sama. Nah, ini adalah teks percakapan. Jadi kita cari kata-katanya terlebih dahulu yang ada di dalam teks ya. Tentunya kita bisa mendengarkan dan juga bisa membacanya. Ya. Yuk. Di sini kita akan mencari atau menentukan pokok pembicaraan yang ada dalam teks percakapan. Di situ pokok pembicaraan yang ada adalah apa? Peristiwa kabut asap ya. Lalu di Indonesia ya, karena itu terjadi peristiwa kabut asap di Indonesia. Khususnya di mana itu? Di Provinsi Riau. Nah, di tahun berapa? Nah, di situ ada tahun 2016. Nah, bagaimana kabut asapnya? Sangat tebal ya. Jadi kita bisa mencarinya dengan membuat beberapa pertanyaan. Ya. Apa isi di dalam teks? Ya. Di situ jawabannya adalah apa? Peristiwa kabut asap. Ya. Di mana peristiwa kabut asap terjadi? Ya. Di mana adik-adik? Di Provinsi Riau, Indonesia. Nah, di situ ada ya. Kapan peristiwa kabut asap itu terjadi? Ya, pada tahun 2016. Bagaimana kabut asap yang terjadi di Provinsi Riau, Indonesia? Ya, kabut asapnya sangat tebal. Nah, itu jadi kita membuat beberapa pertanyaan untuk mencari tahu pokok-pokok pembicaraan yang ada di dalam teks percakapan. Itu ya adik-adik ya. Kita jadi bisa menemukan ada 4 hal ya, peristiwa kabut asap di Provinsi Riau, Indonesia tahun 2016 dan sangat tebal. Nah, yuk kita simpan dulu pokok-pokok pembicaraannya, ini ada 4 ya. Nah, di sini ada kalimat efektif ya. Berarti ini sudah masuk ke langkah yang ketiga ya, cara menyajikan informasi teks percakapan ya. Apa itu kalimat efektif ya? Kita pahami dulu apa itu kalimat efektif. Susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar serta terdiri dari kosakata baku. Nah, ini sebagai contoh. Kita membuat kalimat efektif juga mengikuti kaidah yang ada atau aturan yang ada, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu. Nah, seperti Jono membeli buku di toko. Nah, itu berarti Jono subjek, membeli predikat, buku objek, dan toko keterangan ya. Keterangan tempat khususnya. Itu ya. Dipahami ya adik-adik ya. Yuk bersama Pak Marcel semua jadi mudah ya. Belajar cermat, belajar menyenangkan. Nah, di sana tadi dibahas kosakata baku, maka dari itu kita pelajari juga apa itu kosakata baku. Pembendaharaan kata atau kata-kata
yang sesuai dengan EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan pada KBBI. Apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu sebagai contoh. Kata apotik itu tidak baku, adik-adik ya. Yang baku adalah apotek. Ya, pakai E. Antri tidak baku. Yang baku adalah antre. Ya, pakai E. Izin tidak baku. Izin baku, ya, pakai Z. Syukur tidak baku. Yang baku adalah syukur, ya, menggunakan Y kata bakunya. Nah, ini jadi Pak Marcel mencontohkan ada 4 kata atau 4 kosakata baku, ya. Ini yang sekiranya sering muncul di dalam soal. Yuk, next. Nah, tadi kita sudah menemukan 4 hal, 4 pokok pembicaraan yang ada dalam teks percakapan. Maka dari itu, dari keempat hal itu kita rangkai menjadi kalimat efektif. Ya, kita bisa menemukan merangkainya menjadi peristiwa kabut asap sangat tebal di Provinsi Riau, Indonesia pada tahun 2016. Ya, sampai di sini sudah dipahami, dimengerti belum adik-adik ya? Semoga apa yang Bapak terangkan, yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, mudah dipahami, dan dapat membantu belajar adik-adik ya di rumah. Ya, tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar yang rajin, raihlah cita-citamu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.